Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Ahidir dengan NIM 25024014030 dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu pengertian fungsi bagian-bagian pada RAM atau Random Access Memory, power supply, CPU, motherboard, dan storage. Yaitu ada RAM. RAM adalah komponen komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara saat komputer sedang digunakan. Data yang disimpan di RAM dapat diakses dengan cepat oleh prosesor sehingga kinerja komputer menjadi lebih cepat. Selanjutnya adalah fungsi RAM. Menyimpan data dan program yang sedang berjalan, mempercepat proses kinerja komputer, membantu multitasking agar beberapa aplikasi dapat dijalankan secara bersamaan. Selanjutnya, menjadi media pertukaran data antara prosesor dan penyimpanan utama. Selanjutnya, untuk jenis-jenis RAM tuh ada 3. Yang pertama tuh DDR3 dan DDR4 dan DDR5. Selanjutnya, kelebihan RAM. Kelebihan RAM itu kecepatan akses data sangat tinggi, membantu meningkatkan performa sistem. Dan selanjutnya kekurangan RAM, bersifat sementara atau violet, data akan hilang saat komputer dimatikan. Dan terakhir, kapasitas besar biasanya memiliki harga lebih mahal. Kesimpulan RAM merupakan komponen penting dalam komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara saat sistem dan aplikasi sedang berjalan. RAM membantu prosesor mengakses data dengan cepat sehingga kinerja komputer menjadi lebih responsif dan efisien. Semakin besar kapasitas RAM, semakin baik kemampuan komputer dalam menjalankan banyak program secara bersamaan. Namun, karena bersifat sementara, data yang tersimpan di RAM akan hilang ketika komputer dimatikan. Oleh karena itu, RAM memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kecepatan dan performa komputer secara keseluruhan. Selanjutnya, komponen selanjutnya ini adalah power supply. Power supply adalah komponen yang berfungsi mengubah arus listrik AC alternatif current dari sumber listrik menjadi arus DC direct current yang dibutuhkan oleh komponen komputer seperti motherboard, prosesor, RAM, hard disk, SSD, dan kartu grafis. Adapun fungsi power supply yang pertama itu menyediakan daya listrik untuk seluruh komponen komputer. Selanjutnya nomor 2, mengubah arus AC menjadi DC. 3, menjaga kestabilan tegangan listrik. 4, melindungi komponen dari lonjakan atau gangguan listrik. 5, membantu komputer bekerja dengan aman dan optimal. Adapun dengan jenis-jenisnya, jenis-jenis power supply, yang pertama ATX power supply, modular PSU, semi modular, dan non modular. Kabel pada power supply yang pertama, kabel ATX 24 pin. Dan ini fungsi itu menyalurkan daya utama motherboard, menghidupkan dan mendukung kerja seluruh sistem komputer. Saya nomor 2, kabel CPU atau 4 pin sampai 8 pin EPS. Dan ini menyediakan daya khusus untuk prosesor CPU, membantu CPU bekerja dengan stabil dan memproses data. Dan yang terakhir, kesimpulan. Power supply merupakan komponen penting yang bertugas menyediakan dan mengatur daya listrik bagi seluruh komponen komputer. Berbagai kabel pada power supply memiliki fungsi yang berbeda-beda seperti menyalurkan daya motherboard, prosesor, penyimpanan, dan kartu grafis. Oleh karena itu, pemilihan power supply yang berkualitas sangat penting untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan kinerja komputer. Oke, komponen selanjutnya yang saya gunakan adalah motherboard. Bentuk motherboard ini bentuknya sebesar seperti ini. Nah, untuk pengertian motherboard adalah papan sirkuit utama yang menjadi tempat terhubung semua komponen komputer. Motherboard berfungsi sebagai penghubung antara CPU, RAM, storage, kartu grafis, dan berbagai perangkat lainnya.
sehingga dapat bekerja sebagai integrasi semua data dan instruksi yang diproses dalam komputer melewati motherboard sebagai jalur komunikasi utama. Nah, adapun juga fungsi-fungsi motherboard. Ya, nah yang pertama itu nomor pertama menghubungkan seluruh komponen komputer dalam satu sistem. Nomor dua, menyedia jalur komunikasi data antar perangkat. Dan yang ketiga, menjadi tempat pemasangan berbagai komponen seperti CPU, RAM, dan kartu grafis. Nah, nomor 4, menyalurkan daya listrik ke seluruh komponen komputer. Terus yang terakhir nomor 5, mengatur proses komunikasi antar prosesor, memori, dan perangkat penyimpanan. Nah, adapun juga bagian-bagian motherboard. Nah, yang pertama itu yang namanya itu soket CPU. Nah, soket CPU itu adalah pemasangan prosesor pada motherboard. Jenis soket harus sesuai dengan jenis prosesor. Nah, selanjutnya nomor 2 itu ada slot RAM. Nah, slot RAM digunakan untuk memasang memori utama yang berfungsi menyimpan data sementara saat komputer bekerja. Nah, yang ketiga itu ada chipset. Nah, chipset itu bertugas mengatur lalu lintas data antar CPU, RAM, storage, dan perangkat lainnya. Nah, selanjutnya nomor 4 yaitu slot PCI Express atau PCIe. Nah, slot ini digunakan untuk memasang kartu grafis, kartu jaringan, kartu suara, dan perangkat ekspansi lainnya. Nah, yang kelima itu port SATA dan slot M2. Untuk perangkat M1 tuh dia tuh ada di bagian sebelah sini. Nah, fungsi itu digunakan untuk menghubungkan perangkat penyimpanan seperti HDD dan SSD. Nah, selanjutnya nomor 6 yaitu BIOS atau UEFI. Fungsi itu dia kayak menyimpan firmware yang mengatur proses awal saat komputer dinyalakan sebelum sistem operasi berjalan. Nah, yang terakhir ini power connector. Nah, power connector tuh dia ada seperti bagian sini. Nah, untuk konektor daya yang menghubungkan motherboard dengan power supply agar mendapatkan suplai listrik. Untuk komponen selanjutnya itu adalah CPU. Bentuknya itu seperti ini, dia berbentuk kecil. Nah, untuk pengertian CPU adalah komponen utama dalam komputer yang berfungsi sebagai pusat pemrosesan data dan pengendali seluruh aktivitas sistem komputer. CPU sering disebut sebagai otak komputer karena bertugas menerima, mengolah, dan menjalankan berbagai instruksi yang diberikan oleh pengguna maupun sistem operasi. Untuk setiap aktivitas yang dilakukan pada komputer seperti membuka aplikasi, magnetik dokumen, bermain game, atau mengakses internet memerlukan peran CPU untuk memproses data tersebut. Nah, adapun untuk fungsi-fungsi CPU yang pertama itu mengolah data dan instruksi yang diterima dari perangkat lunak maupun perangkat keras. Nomor 2, melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Saja nomor 3, melakukan operasi logika untuk membantu pengambilan keputusan dan proses komputasi. Nah, untuk nomor 4, mengontrol dan mengkoordinasikan kerja seluruh komponen komputer. Dan yang terakhir nomor 5, menjalankan sistem operasi dan aplikasi yang digunakan oleh pengguna. Nah, adapun untuk bagi-bagian CPU, yang pertama itu namanya Arithmetic Logic Unit atau ALU. ALU adalah bagian CPU yang bertugas melakukan perhitungan matematika dan operasi logika. Semua proses perhitungan dalam komputer dilakukan oleh ALU. Saja nomor 2 yaitu Control Unit atau CU. Nah, CU ini berfungsi mengatur jalannya instruksi dalam komputer. Bagian ini mengendalikan aliran data antara CPU, memori, dan perangkat lainnya. Nah, selanjutnya nomor 3. Ya, nomor 3 itu register. Register merupakan tempat penyimpanan sementara berada di dalam CPU. Data yang sedang diproses akan disimpan sementara di register agar dapat diakses dengan cepat. Selanjutnya yang terakhir itu cache memory. Nah, cache memory ini adalah berkecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan data yang sering digunakan CPU sehingga proses kerja menjadi lebih cepat dan efisien.
Nah, itulah tadi untuk CPU-nya. Sekarang untuk kesimpulannya. Nah, kesimpulannya itu CPU merupakan komputer yang paling penting dalam komputer yang berfungsi sebagai pusat pengolahan data dan pengendali seluruh sistem. Tanpa CPU, komputer tidak dapat menjalankan program maupun proses informasi yang diberikan oleh penggunanya. Nah, yang terakhir, komponen terakhir itu ini adalah namanya storage atau penyimpanan. Nah, pengertian dari storage itu storage adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data dan informasi pada komputer. Data yang disimpan dapat berupa sistem operasi, aplikasi, dokumen, gambar, musik, dan berbagai jenis lainnya. Nah, storage memungkinkan data tetap tersimpan meskipun komputer dimatikan sehingga dapat digunakan kembali kapan saja. Nah, adapun fungsi dari storage itu, nah, yang pertama itu ada penyimpan sistem operasi yang digunakan komputer. Selanjutnya nomor 2, menyimpan aplikasi dan program yang diinstal. Dan yang ketiga menyimpan berbagai file pengguna seperti dokumen, foto, media, dan musik. Nah, nomor 4, menjaga data agar tetap tersedia meskipun komputer dimatikan. Nah, nomor 5, menyediakan ruang penyimpanan untuk proses pencadangan data atau yang namanya itu backup. Nah, yang terakhir, fungsi storage yang terakhir itu nomor 6, membantu meningkatkan efisiensi kerja komputer dalam mengakses dan mengolah data. Adapun juga bagian storage. Nah, bagian storage itu ada di sini. Nah, yang pertama itu ada yang namanya HDD. Nah, HDD itu yang artinya itu hard disk drive. Nah, fungsi arti dari HDD adalah media penyimpan yang menggunakan piringan magnetik untuk menyimpan data. HDD memiliki kapasitas yang besar dan harganya yang relatif terjangkau atau murah. Selanjutnya nomor 2, atau yang biasa disebut itu SSD atau solid state drive. Nah, SSD itu menggunakan teknologi memori flash tanpa komponen mekanis sehingga memiliki kecepatan baca dan tulis yang jauh lebih tinggi dibanding HDD. Nah, nomor 3 itu ada yang namanya controller. Nah, controller itu berfungsi mengatur seluruh proses baca, tulis, dan pengolahan data pada perangkat penyimpanan. Selanjutnya itu nomor 4. Di sini tuh ada yang namanya interface. Nah, interface adalah jalur komunikasi antara storage dan motherboard seperti SATA, M2 atau NVMe. Nah, yang terakhir ada juga yang namanya memory chip pada SSD. Nah, chip memori yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen pada SSD. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan. Storage merupakan komponen yang paling berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh data dan program dalam komputer. Dengan adanya storage, pengguna dapat menyimpan, mengakses, dan mengelola data secara aman dan efisien. Pemilihan jenis storage yang tepat dapat meningkatkan performa komputer dan kenyamanan pengguna dalam bekerja. Itulah tadi 5 komponen yang saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah menyebut komponen yang salah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.